I love you, Lord. Oh, your mercy never Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Adventist Update minggu ini. held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life Dance Class setiap hari Jumat, minggu kedua, bertempat di lantai 3 Abalov Bali. Untuk info lebih lengkapnya dapat hubungi Saudari Bella. able, I will sing of the goodness of God. Worship Night akan diadakan pada tanggal 22 November tahun 2024 jam 7 malam di lantai 3 Abalov Bali. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Adventist Update minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Your goodness is running after me. Your goodness. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi topik yang kita bahas selama 3 bulan ke depan, dari mulai bulan Oktober, November, dan Desember nanti, yaitu berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi. Ya, saya percaya ya setiap kita ya Tuhan ciptakan bukan supaya kita tidak bermultiplikasi, tetapi Tuhan ciptakan kita, Tuhan jadikan kita supaya setiap kita bisa bermultiplikasi atau berlipat ganda. Dan proses kehidupan kita harus bisa menghasilkan buah-buah ya untuk kerajaannya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengambil tema khotbah saya berbicara tentang hidup yang bermultiplikasi ya, atau hidup yang berlipat ganda. Ya, multiplikasi itu artinya apa? Bertambah banyak, oke. Kemudian bertambah hebat, ya bisa berbicara tentang bertambah hebat, bisa berbicara lebih dari sebelumnya atau orang lain, ya, atau bisa juga bicara tentang lebih berkembang. Dan proses multiplikasi itu ya adalah akibat dari kedewasaan. Sama juga kalau kita berbicara tentang berbuah ya, buah itu baru bisa dihasilkan ketika sudah cukup dewasa. Ya, multiplikasi juga seperti itu. Ketika bertambah dewasa, maka seharusnya pelipat gandaan itu juga bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, multiplikasi adalah sesuatu yang sangat-sangat alkitabiah. Kenapa? Karena dari sejak awal ketika Allah menciptakan manusia, ya, Allah sudah memberi perintah kepada mereka, yaitu apa? Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kalau bahasa Inggrisnya berkata be fruitful and multiply. Nah, ini yang menjadi tema tahunan kita sepanjang tahun 2024 ini ya, kita sepakat untuk mengambil tema be fruitful and multiply atau berbuah dan bermultiplikasi, berbuah dan berlipat ganda. Nah, jadi sejak awal ketika Allah menciptakan manusia, ya perintah tentang bertambah banyak atau bermultiplikasi itu ya itu sudah diberikan kepada manusia. Lalu ketika Allah ya berurusan dengan Abraham ya, dan Tuhan juga memberi janji
kepada Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-17 dikatakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ya, Kejadian 22 ayat 17. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will bless you and I will multiply you descendants. Nah, lalu berbagai peristiwa pelipat gandaan di dalam kitab Perjanjian Baru ya itu juga diceritakan, ditulis di sana ya. Misalnya tentang apa? Perumpamaan tentang talenta yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Tentunya kita tidak asing cerita tentang talenta. Ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Bagaimana yang memiliki 2 talenta ya berlipat ganda menjadi 4 ya, 2 tambah 2. Yang 5 talenta menjadi 10 karena 5 ya berlipat ganda 5 lagi menjadi 10. Sementara yang punya 1 talenta tidak berlipat. Karena apa? Dipendam, disembunyikan. Nah, kemudian ya hal yang menarik lagi adalah ketika ya kita membaca ya peristiwa tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya ketika saya berbicara tentang hidup yang bermultiplikasi ya, saya akan membawa kita untuk melihat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan tersebut. Nah ini saya ambil dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Ya, di sana bercerita ya tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Lukas 9 ayat 12 dan 13. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ya, Bapak Ibu jangan dikasih oleh Tuhan, sebelum kita bahas tentang 5 roti dan 2 ikan ini, kita harus lihat latar belakangnya dulu. Ya, peristiwa ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya, di sana bercerita tentang ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus 12 orang muridnya ya. Lukas 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk melakukan pelayanan. Ya, dan pelayanan tidak macam-macam. Pelayanan mujizat leh. Tuhan Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa ya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan ya penyakit-penyakit. Dan apa yang terjadi ya? Ayat yang ke-6 dari Lukas 9 itu, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Wow, terjadi revival, terjadi mujizat, kesembuhan, kuasa dimanifestasikan. Nah jadi ceritanya ya, murid-murid melakukan pelayanan dan pelayanan mereka sukses. Pelayanan mereka sukses, pelayanan mereka berhasil, lalu mereka kembali ya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat 10 dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia.
Karena dari KKR yang besar, ya kan, banyak mujizat, banyak kesembuhan, ya. Murid-murid ini senang, ya, sekaligus bangga juga, ya, karena pelayanannya sukses, ya. Lalu Tuhan Yesus bermaksud membawa mereka untuk menyingkir, ya, kemana? Ke sebuah kota kecil, namanya Betsaida, ya. Istilahnya dibawa retreat, ya, karena sudah capek pelayanannya, ya, dan pelayanannya demikian luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ke Betsaida. Untuk apa? Untuk retreat, ya, beristirahat, ya, untuk menyegarkan kembali, ya, dan untuk kembali ingat, ya, bahwa apa? Tujuan mereka bukan kebanggaan pribadi, tetapi kemuliaan Allah. Tapi mereka tidak bisa retreat. Karena apa? Rencana mereka untuk retreat diketahui oleh banyak orang. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong, ya, tetap mengikuti Tuhan Yesus, ya, kemanapun Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, ya, terus melayani mereka, ya, sepanjang hari. Seharusnya mereka bisa beristirahat, tapi karena ada banyak orang yang harus dilayani, ya, jadi katakan, ya, Tuhan Yesus tetap melayani mereka sampai sore harian. Seharusnya mereka beristirahat, ya. Tapi karena ada orang-orang yang dilayani, ya, dan sampai seharian penuh, murid-murid seharusnya mau istirahat kan, lelah, capek, tapi diganggu sama orang-orang ini, karena orang-orang ini datang, ya, tetap berkerumun karena ada Tuhan Yesus di sana, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh murid-murid ini kepada Tuhan Yesus? Oleh karena itu, murid yang sudah kelelahan ini, ya, dikatakan di ayat yang ke-12 tadi, dikatakan suruhlah orang banyak itu pergi, ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Murid perintah gurunya. Seharusnya Yesus yang suruh mereka toh. Tapi sekarang mereka suruh Tuhan Yesus. Kenapa? Bisa jadi karena mereka sudah bangga, ya, sudah melakukan banyak mujizat, lalu merasa hebat, ya. Mereka lupa siapa yang memberi mereka kuasa. Mereka lupa siapa yang memampukan mereka untuk melakukan semua itu. Karena Lukas 9 ayat 1 dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus memberikan mereka tenaga dan kuasa di sana, ya. Tapi setelah mereka berhasil melakukan ini dan itu, mereka lupa siapa yang memampukan mereka. Sehingga mereka perintah-perintah gurunya, perintah-perintah Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kadang kita juga terjebak dengan situasi itu? Kadang kita juga perintah-perintah Tuhan. Bahkan kita jadikan kadang Tuhan itu seperti security-nya kita, satpamnya kita. Ya, Tuhan jagai rumah kami, ya, jagai, ya, mobil kami, jagain motor kami, ya, jagain ini, jagain itu, anak kami, suami kami. Kami mau istirahat, kamu tidur, jagain kami. Wah, tanpa kita sadar, kita menjadikan Tuhan itu, ya, seperti security-nya kita. Kita suruh-suruh dia. Sebenarnya, seharusnya seluruh apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa kemuliaan hanya bagi dia. Maaf Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan kadang kita beribadah saja, ya, seharusnya fokus dari ibadah kita itu adalah menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Tapi kadang kita terganggu. Terganggu dengan apa? Ketika ada musik yang tidak sesuai dengan telinga kita, ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita, ya, kita terganggu, bahkan kita bisa marah. Ya, sebenarnya yang kita ingin puaskan itu siapa sih? Kita sedang ingin memuaskan Tuhan atau kita sedang ingin memuaskan pribadi kita? Kita sedang ingin menyenangkan hati Tuhan atau kita sedang ingin menyenangkan diri kita sendiri? Kadang bedanya tipis sekali, ya. Kita harus jujur, ya. Ketika kita datang, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apapun, sebenarnya apa sih
yang menjadi tujuan kita, kemuliaan Allah, atau kebanggaan diri kita. Sama seperti murid-murid ini. Mereka lupa siapa yang memberi mereka kuasa. Tujuannya Tuhan Yesus membawa mereka ke Betsaida sebenarnya supaya mereka bisa refresh. Mereka bisa evaluasi, mereka bisa lihat kembali, ya, merenungkan betapa baiknya, betapa luar biasanya Tuhan telah memakai mereka. Tapi mereka lupa, mereka perintah Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang ini pergi. Kenapa bukan mereka aja yang nyuruh orang-orang itu pergi? Kenapa suruh Tuhan Yesus? Wow, luar biasa. Yesus yang biasa merintah mereka, sekarang disuruh-suruh oleh muridnya. Ya, kebalik, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berjaga-jaga, ya. Jangan sampai kebanggaan kita oleh karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan pakai melalui kehidupan kita, menjadikan kita sombong, lalu lupa diri, lupa siapa yang memakai kita. Ya, murid-murid bisa punya alasan, karena kami sudah capek, karena ini sudah malam, dan segala sesuatunya. Tapi terlepas dari apapun itu, sekali lagi, ya, jangan sampai kita lupa. Kita ini adalah hamba, dan Tuhan itu adalah Tuannya kita. Hamba tidak bisa melebihi seorang Tuan. Jadi kita harus tetap memiliki sikap sebagai seorang hamba yang bukan merintah-merintah Tuannya. Nah, yang luar biasa, ya, Tuhan Yesus jawabnya apa? Ketika murid-murid berkata, suruh mereka pergi. Orang banyak tersebut, ayo pergi, menyingkir. Ya, tapi Tuhan Yesus memberikan mereka jawaban yang mengejutkan. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan, kalau saya ilustrasikan menjadi bahasa sehari-hari, tidak. Ya, saya tidak akan melakukan itu, saya tidak akan menyuruh mereka pergi. Tetapi kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira murid-murid sempat kepikiran nggak Tuhan Yesus akan memberikan jawaban seperti itu? Ya, bukan hanya tidak akan menyuruh mereka pergi, bahkan meminta murid-murid untuk memberi mereka makan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita yang dapat perintah itu, kira-kira jawaban kita apa? Ada 5.000 orang, 5.000 cuman laki-laki ditulis di sana. Harus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Ya, saya nggak tahu kalau kali 2 misalnya. Ya, anggaplah satu orang bawa satu teman atau satu keluarganya, berarti ada 10.000. Itu kalau satu orang bawa 1. Kalau satu orang bawa 3, ada 4. Kali 5, 20.000. Bagaimana mungkin, ya, di kota kecil Betsaida harus mencari makan untuk lebih dari 5.000 orang, ya. Mau beli makanan apa di kota kecil ini, ya? Kalaupun ada, ya mungkin enggak, ya, restoran atau kalau ada tukang roti, toko roti, ya, yang bisa menyiapkan, ya, lebih dari 5.000 keping roti untuk kasih makan orang tersebut. Rasanya susah. Dan lebih parah, kalaupun ada, uangnya dari mana? Nggak ada uang. Kadang Tuhan itu selalu melakukan hal-hal yang sepertinya sedang bercanda dengan kehidupan kita. Tapi sebenarnya dia sedang serius dan dia sedang ingin mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid tadi. Tuhan bercanda, ya, suruh kami kasih makan lebih dari 5.000 orang ini. Bagaimana mungkin? Ya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah iseng. Selalu ada sesuatu yang dia ajarkan, yang dia berikan kepada setiap kita. Nah, sekarang kalau kamu tidak punya semua itu dan kamu bingung dengan semua itu, ya, mungkin Tuhan akan bertanya lagi. Jika begitu, apa yang kamu miliki? Apa yang kamu punya di sini? Ya. Di dalam kitab Lukas tidak ditulis ada seorang anak
Ya, kalau kita baca di kitab Yohanes ditulis ada seorang anak ya yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di dalam Lukas tidak ditulis itu, hanya ditulis ya, murid-murid berkata ada 5 roti dan 2 ikan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dan kita bisa baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-16 dan 17. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Mujizat terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Ketika diserahkan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberkati itu, ya, memberi makan lebih dari 5.000 orang sampai kenyang, dan masih sisa 12 bakul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan pesannya ini secara khusus pada kita, Tuhan ingin kita menangkap maksud Tuhan secara lebih spesifik, bahkan mengalami secara pribadi. Ingat, ini bukan hanya berbicara tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan, lalu bisa berlipat ganda, memberi makan lebih dari 5.000 orang, dan sisa 12 bakul. Bukan hanya berbicara tentang hal tersebut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ya bagaimana dari cerita tersebut, dari peristiwa tersebut, kita bisa menangkap maksud Tuhan secara lebih spesifik, bahkan mengalami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kalau murid-murid bisa mengalami, lebih dari 5.000 orang bisa mengalami, melihat mujizat itu terjadi. Dan Tuhan mau hal tersebut juga terjadi di dalam kehidupan kita, boleh kita alami di dalam keberadaan kita. Tuhan bukan hanya sekedar membahas tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan, namun Dia ingin kita semua mengalami namanya multiplikasi atau pelipat gandaan ya di dalam kehidupan kita. Multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan ya atau pelipat gandaan atas suatu jumlah ya, sehingga dari jumlah awal yang sedikit menjadi berjumlah lebih banyak. Dan Tuhan ingin kita mengalami pertambahan di dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ya penambahan, tetapi pelipat gandaan. Ya, tambah itu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Tapi kalau pelipat gandaan, ya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya ya. Berlipat-lipat ganda. Tuhan mau di dalam seluruh aspek hidup kita harus bisa mengalami multiplikasi, pelipat gandaan. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun ya hanya tinggal 2 bulan ya untuk tahun 2024 ini, tapi biarlah dalam waktu 2 bulan ini bagaimana kita mulai mengevaluasi, kita mulai melihat pelipat gandaan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi, maka seharusnya kita juga boleh mengalami kehidupan yang berbuah, kehidupan yang bermultiplikasi tersebut. Pertambahan belum tentu ya pelipat gandaan. Karena apa? Kalau pertambahan itu kan yang tadi 1 menjadi 2, 2 ya 3, 4 ya kan. Tapi kalau pelipat gandaan, ya itu berkali-kali lipat dan itu pasti terjadi penambahan. Nah, lalu kita harus coba evaluasi multiplikasi itu apa saja sih ya, supaya bisa ada di dalam kehidupan kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, seharusnya di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita ini ya juga harus bisa mengalami ya multiplikasi atau pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana
ya kita bisa menangkap, mengerti ya prinsip multiplikasi yang harus bisa kita pahami supaya kehidupan kita juga mengalami multiplikasi atau pelipat gandaan. Dari peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, kita bisa belajar. Setidaknya ada 2 hal yang kita bisa pelajari ya di dalam kehidupan kita ya supaya kita bisa bermultiplikasi. Yang pertama, prinsip multiplikasi yang pertama adalah harus mulai dari apa yang ada pada kita. Ketika Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi mereka makan, memberi 5.000 orang tersebut makan, ya murid-murid bingung. Pertama, bagaimana mungkin ya mereka bisa mencari roti, ya. Kedua, kalaupun ada, bagaimana mereka harus membayar dengan uangnya. Makanya Tuhan Yesus tanya, apa yang ada pada kalian? Mereka hanya berkata, yang ada pada kami itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Mulai dari apa yang ada pada kita. Apa yang engkau miliki di dalam kehidupan kamu? Ketika engkau ya benar-benar menyadari ini menjadi sesuatu yang bisa kamu maksimalkan di dalam kehidupanmu, ya Tuhan Yesus sanggup nggak untuk melipat gandakan? Saya percaya sanggup. Karena apa? Karena ini yang terjadi. Murid-murid hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan kok. Tidak lebih dari itu. Dalam rumus perkalian selalu dibutuhkan 2 angka untuk dapat dikalikan. 2 faktor. 1 kali 1. Harus ada 2, minimal harus ada 2. Baru bisa ada hasilnya. Nah, sekarang mulai dari apa yang ada pada kita. Yang tadi saya katakan, apa yang ada pada kita hari-hari ini? Apakah itu berbicara tentang uangmu? Hartamu? Apakah itu berbicara tentang talentamu? Apakah itu berbicara tentang keluargamu? Apakah itu berbicara tentang pekerjaan, bisnis, anak-anak, bahkan pasangan hidupmu? Semua kita miliki itu, bukan? Jadi jangan mulai dengan berpikir apa yang tidak ada pada kita. Coba melihat apa yang ada pada kita. Saya percaya semua orang pasti memiliki uang. Karena kalau tidak mereka nggak hidup. Mau cuman 100 rupiah atau 1.000 rupiah, paling tidak mereka punya uang. Setiap orang pasti memiliki talenta. Apalagi orang-orang sini, semua punya talenta. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 5 mungkin. Setiap orang pasti punya waktu. 24 jam. Tidak lebih dan tidak kurang. Setiap orang punya keluarga. Ada punya bisnis, ada punya kerjaan. Nah, itu yang ada pada kita sekarang. Ketika itu yang ada pada kita, berani nggak ya kita untuk menyerahkannya kepada Tuhan? Ingat yang saya bilang tadi, ya faktor perkalian itu harus ada 2. Kalau cuman ada 1 saja, maka hasilnya ya 1 dikali 0 itu pasti akan 0. Mau 1.000.000 sekalipun, kalau dikali dengan 0, ya hasilnya akan tetap 0. Harus ada 2. Yang pertama mulai dari kita lagi. Bersyukur di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan tersebut, ya. Kalau di dalam kitab Yohanes, kita bisa lihat, ya, baca di sana, itu dikatakan ada seorang anak kecil, ya, yang dengan ketulusannya menyerahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Dengan ketulusan hatinya. Seandainya ya anak tersebut egois, bisa saja kan? Biasanya kalau anak-anak cenderung egois toh. Pasti semuanya untukku dan untukku. Makanya kalau kita berkata bahwa kita dewasa, ya, tapi kalau semua berbicara tentang untukku dan untukku, ya kita tidak dewasa. Kita ini anak-anak. Jenggotnya aja yang panjang. Tapi sikapnya masih sikap sebagai seorang anak kecil. Nah, tapi kita bersyukur di tengah-tengah 5.000 orang tersebut, ya, ada seorang anak kecil, ya, yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan dia rela untuk menyerahkan itu. Padahal dia bisa pikir,
ini roti saya, ini ikannya saya, kenapa saya harus serahkan? Atau kalau dia pemikirannya toke, wah ini kesempatan nih, saya bisa jual mahal nih. Semua orang butuh makan toh. Saya jual berapapun, kalau orang punya uang pasti mereka bersedia untuk membelinya. Atau anak tersebut bisa berpikir hal yang lain. Daripada saya bagi-bagi, mending saya makan aja dengan berapa teman saya, atau saya makan dengan ayah ibu saya. Ngapain saya bagi kepada orang-orang? Tapi kita menemukan anak kecil dengan ketulusan hatinya ya menyerahkan 5 roti dan 2 ikan ini ya kepada murid-murid. Lalu murid-murid ini memberitahu kepada Tuhan Yesus, ada 5 roti dan ada 2 ekor ikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mulai mengalami multiplikasi di dalam kehidupan kita, harus mulai dari apa yang ada pada kita. Jangan kita berpikir apa yang tidak ada pada kita. Kalau nggak ada, apa yang mau diserahkan. Tapi apa yang ada pada kita. Kita bisa jujur kepada Tuhan, apa yang ada pada kita. Jangan ini disimpan. Ketika engkau simpan ini, engkau tidak akan pernah lihat pelipat gandaan itu terjadi. Kalau anak kecil ini menyimpan 5 roti dan 2 ikan tersebut, maka tidak akan dia melihat ada mujizat 5.000 orang mendapat makan, bahkan sisa 12 bakul lagi. Tidak akan. Ya. Hari ini apa yang ada di dalam kehidupanmu? Talenta kamu, uang kamu, ya, keluarga kamu, pekerjaan kamu, waktumu, ya, bisnismu. Beranikah engkau serahkan ini kepada Tuhan? Dan kau lihat bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan itu di dalam keberadaanmu. Hal yang kedua, untuk kita bisa mengalami multiplikasi di dalam kehidupan kita. Prinsipnya adalah yang kedua, libatkan dan serahkan kepada Tuhan. Lukas 9:16, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, ya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ada sebuah pertanyaan, seandainya adik, ya, kalau anak kecil sudah serahkan ke salah satu murid, ya, katakan kau Yohanes itu, ya, muridnya, salah satu muridnya itu ya Andreas. Dia mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil tersebut. Tetapi dia tidak memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dia terima itu langsung dia bagikan kepada orang-orang. Kira-kira mujizat terjadi nggak? Nggak bakalan. Paling cuma 5 roti kasih makan beberapa orang saja toh. Dengan 2 ikan. Bahkan mereka mungkin hanya remah-remah kecil saja. Tetapi dia memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus terima itu, Tuhan Yesus memberkati, ya, mujizat terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengerti bahwa multiplikasi itu baru akan terjadi apabila kita sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam proses itu. Ingat, beberapa waktu yang lalu, ya, kita sudah baca di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mau secanggih apapun, sehebat apapun ya kehidupanmu, tapi kalau engkau tidak pernah melibatkan Tuhan, bahkan tidak pernah menyerahkannya kepada Tuhan, maka yang namanya multiplikasi itu hanya sesuatu yang menjadi slogan saja dan tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya harus libatkan Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana caranya, ya, Tuhan Yesus memultiplikasikan, ya. Saya nggak tahu, ya, saudara kebayang nggak? Ya bagaimana sih caranya, ya kan? 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang, lalu sisa 12 bakul lagi. Yang ditulis di Alkitab cuman Tuhan Yesus meminta orang duduk dalam kelompok-kelompok. Lalu setelah itu
5 roti dan 2 ikan ini mulai dibagikan. Saya nggak tahu apakah rotinya ketika dipotong lalu tiba-tiba muncul lagi, dipotong tiba-tiba muncul lagi, ikannya begitu dicoel, ya kan, lalu utuh lagi, atau seperti apa. Alkitab tidak menuliskannya dengan detail. Tapi yang Alkitab tuliskan adalah 5 roti dan 2 ikan yang pasti memberi makan lebih dari 5.000 orang. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kadang kita tidak bisa mengerti bagaimana cara Tuhan melakukan proses itu. Tetapi yang kita percayai adalah kalau Tuhan mau lakukannya, dengan cara apapun dia bisa mengerjakannya. Dengan caranya yang ajaib, cara dia yang ajaib. Kita tidak bisa mengerti secara detail, kita tidak bisa mengerti ya seutuhnya, tapi yang pasti ya Tuhan mampu dan pasti bisa melakukan dan mengerjakannya. Ketika kita berani menyerahkan itu kepada Tuhan, kita baru bisa melihat, bisa mengalami bagaimana Tuhan punya cara yang ajaib untuk melipat gandakan apa yang kita miliki ini, prosesnya. Saya tidak sedang berbicara seperti uang, ya kan, masukin dalam kotak, ya 10.000 bisa jadi 100.000, ya 100.000 bisa jadi 1 juta, ya emang dukun pelipat ganda uang, ya kan? Bukan, ya. Tapi ini berbicara bagaimana Tuhan ya bisa memberkati kita, bagaimana Tuhan bisa memakai ya talenta yang ada kita, bagaimana Tuhan bisa memakai pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana Tuhan bisa memakai bisnis yang kita kerjakan, yaitu bisa bermultiplikasi dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan yang pasti Tuhan dipermuliakan. Ingat, tujuannya bukan untuk kemuliaan pribadi kita, bukan untuk kebanggaan pribadi kita, tapi tujuannya adalah bagaimana dengan pelipat gandaan itu terjadi, Tuhan yang dipermuliakan. Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu ya ketika diserahkan kepada Tuhan, ya Tuhan bisa memakainya dengan dahsyat. Bahkan Tuhan bisa melakukannya ya di luar dari apa yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan. Sebuah perahu nelayan biasa milik dari Simon Petrus. Ketika diizinkan untuk Tuhan pakai berdiri di atasnya dan mulai mengajar, ya demikian banyak orang yang ada di tepi pantai tersebut. Bukan hanya itu memberkati Simon Petrus secara pribadi, tapi memberkati orang-orang yang mendengar ya pengajaran yang Tuhan Yesus beritakan ketika dia berdiri di atas perahu tersebut. Bahkan perahu kecil yang sederhana yang dipakai oleh Simon Petrus sepanjang malam menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika dia mengizinkan untuk Yesus ada di sana dan dia mengikuti apa yang Yesus perintahkan kepada dia, dia menangkap demikian banyak ikan, sejumlah besar ikan, ya, dan ditampung di atas perahu tersebut. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun sederhananya di dalam kehidupan kita, seberapapun orang memandang ya diri kita mungkin seolah-olah tidak ada sesuatu yang menonjol, yang bisa dibanggakan. Tapi kita tahu bahwa selalu ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dan ketika kita berani mempercayakan itu, menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memakainya, bahkan sanggup untuk melipat gandakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini terlalu rendah. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini ya terlalu murah untuk Tuhan pakai. Bahkan jangan pernah berpikir tidak mungkin ada pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupan saya. Karena apa? Ya saya modelnya seperti ini. Enggak, saudara. Tuhan menciptakan kita istimewa, ya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dan keserupaan dan kesegambaran dengan Allah itu, ya, itu yang Tuhan mau untuk kita multiplikasikan di
di dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak punya harta, tapi paling tidak ada gambar Allah yang ada di dalam hidup kita, yang kita bisa lipat gandakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari serahkan apa yang ada pada kita, yang tersederhana sekalipun. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan melipat gandakan proses itu atas hidup kita. Dua prinsip yang harus kita ingat, mulai dari apa yang ada pada kita. Yang kedua, ya, libatkan dan serahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pelipat gandaan itu terjadi atas hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.